sejarah SMK Telkom Malang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan keempat di LPTK Universitas Patimura, Ambon. Berikut merupakan video praktek pembelajaran uji kinerja saya sebagai kelulusan PBG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap gerak. Kepada ibu guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kalian semua pembelajaran sejarah Indonesia hari ini? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dahulu untuk depan selanjutnya. Pada itu saya persilahkan untuk Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Erialdo. Nah, mohon izin untuk mengecek kehadiran mereka dengan tangan seperti ini. Fanya ada ya. Terus kemudian Miss Mara, oke, Orin, ya. Kemudian Leo, oke. Terus yang sih kalian sudah semua ya. Anak-anakku, setelah melaksanakan presensi ya, kalian sangat luar biasa sekali karena presensi ini merupakan salah satu bagian dari disiplin ya, membangkitkan rasa nasionalisme kita ya. Sebelum kita belajar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang lahirnya pergerakan nasional Indonesia, Bu Ana minta kepada kalian semua berdiri sejenak, bersikap sempurna. Mari kita nyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu nasional yaitu tentang Nusa Bangsa. Bangsa satu bahasa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kalian bisa siapkan HP kalian masing-masing. Jadi di sini kuisnya adalah Kahoot. Silahkan kalian persiapkan untuk Kahootnya ya. Sudah muncul, kalian bisa mengetikkan nama kalian ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Luar biasa ya, 5 anak yang benar semua ya. Oke, kita lihat di akhir siapa yang bisa menduduki juara 3 ya, Mbak Selin. Juara 2-nya Mas Rehan. Juara 3-nya, juara 1-nya siapa dia? Yeay, Mas Tayega. Ana sudah menerangkan materi tentang politik etis. Ada yang masih ingat kira-kira apa itu politik? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Selin ya, sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik anak-anakku,
Kalau kita berbicara politik etis, itu tentunya erat hubungannya dengan bagaimana penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme diterapkan di Hindia Belanda saat itu cenderung sangat tidak manusia. Orang-orang Eropa yang melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme tersebut untuk bisa membalas budi seperti itu. Makanya kalau kita deskripsikan secara bersama-sama, politik etis ini adalah politik balas budi. Ada yang apa itu satu bangsa ya, bukan dengan mati akhirnya gerakan nasional lahir Bu, atau nation atau kesatuan itu baru diperoleh ketika adanya tadi kebijakan politik etis seperti yang disampaikan oleh Mbak Selin tadi. Ada 3, yaitu apa saja tadi? Edukasi yang nantinya itu akan melahirkan golongan para terpelajar. Nah, dengan penerapan sistem tanam paksa yang disampaikan oleh Van den Bosch ini sangat menyiksa rakyat zaman dulu gitu lah ya. Jadi kenapa? Karena diwajibkan untuk menanam tanaman yang diminta oleh orang-orang Eropa. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kas negara yang kosong. Nah, melihat golongan etis kaum tidak dengan nasib orang-orang di Hindia. Kenapa tidak tega? Karena hampir-hampir bayangkan ya, sampai penjajahan dilakukan oleh Belanda maupun Prancis ya, seperti itu. Makanya atau kesatuan sangat penting sekali. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda itu juga menerapkan Pak satukan rakyat yang ada di Hindia Belanda untuk memudahkan mereka atau memudahkan komunikasi. Nah, justru memberikan dampak yang baik di rakyat Hindia Belanda ya. Dengan itu akhirnya Pulau Satu dengan itu kasih bangun baik. Materi kita hari ini adalah tentang lahirnya pergerakan nasional Indonesia dan kompetensi dasar ya, atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini penting saya sampaikan karena di setiap pembelajaran itu ada target yang harus kita capai. Yang pertama, KD 3.6 itu berbunyi tentang menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional hingga Sumpah Pemuda. Kita akan menyampaikan, ini penting sekali saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita menganalisis faktor-faktor pendorong, karakteristik, hubungan kehidupan perkotaan dengan muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia. Jadi nanti kalian juga diminta untuk bisa menyajikan atau mengolah sebuah informasi tentang hal tersebut gitu ya Nak ya. Jadi tujuan pembelajaran itu penting sekali untuk saya sampaikan. Nah, selanjutnya Bu Ana punya tayangan video ya untuk kalian lihat biar kita itu tambah paham ya. PowerPoint-nya Bu Ana. Oke. Jadi Bu Ana punya foto nih. Siapa yang bisa nebak ini gambar apa? Ini adalah gambar apa? Surat kabar, koran gitu ya. Nah, fungsinya koran yang dahulu sama koran yang sekarang apa sama, Rek? Beda ya. Kalau zaman dulu untuk apa? Menyalurkan ide atau pemikiran. Tapi kalau sekarang untuk memperkenalkan ya, baik itu budaya dan segala macamnya. Jadi bedanya antara surat kabar yang terdahulu dengan yang sekarang itu beda jauh gitu ya, seperti itu. Oke, berarti pemahaman kalian sudah sangat luar biasa. Baik, sebenarnya
materi lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia itu. Pergerakan Nasional Indonesia. Silahkan yang ingin bertanya disampaikan. Oke, silahkan Mbak Laili. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Mbak Nur Laili ya. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia itu apa saja gitu ya. Ada yang bisa jawab sebelum Bu Ana jawab? Silakan Mas Prayoga. Oke, baik. Aplaus dulu untuk Mas Prayoga ya. Jadi faktornya ada faktor internal dan faktor eksternal gitu ya. Kalau kita bicara tentang faktor internal itu yaitu berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau Hindia Belanda sendiri. Contohnya apa? Satu, adanya masa lalu atau istilahnya sejarah kerajaan masa lalu yang gemilang. Masih ingat dengan kerajaan Sriwijaya? Nah, bagaimana kiprahnya sampai menjalin hubungan kerjasama dengan India ya, dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda. Terus kemudian adanya kerajaan Majapahit, gitu kan ya, bisa mempersatukan Nusantara. Ini motivasi yang sangat luar biasa ya bagi kaum golongan terpelajar tadi ya untuk mengembangkan semangat nation atau nasionalisme tadi begitu. Terus kalau kita bicara tentang faktor eksternal berarti ada penyebab dari luar. Contohnya apa? Seperti yang kalian kerjakan di pretest tadi, ada keterangan apa? Kemenangan Jepang terhadap Rusia itu terjadi pada 1905. Kita bisa bayangkan Jepang itu negaranya sebesar apa? Kalau di peta mungkin segini Bu ya, gitu ya. Nah, tapi kalau di aslinya besar gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Rusia, apa yang terjadi? Yang satu titik, yang satu lebar gitu ya. Kenapa bisa mengalahkan? Yaitu tadi. Jadi ada kegigihan yang dimiliki oleh rakyat Jepang saat itu. Terlebih lagi Jepang sudah menerapkan kebijakan istilahnya negara tertutup selama 200 tahun di era rezim Shogun Tokugawa. Nah, dengan cara itulah akhirnya rakyat Jepang itu punya semangat nasionalisme yang sangat tinggi gitu ya, sulit untuk dikalahkan. Bahkan Rusia pun kalah. Nah, dari situ merupakan motivasi yang sangat besar bagi golongan terpelajar yang ada di Indonesia untuk bersatu. Jepang saja bisa, kenapa kita tidak? Indonesia kan luas ya, seperti itu. Sehingga akhirnya muncullah sebuah kesadaran akan bangsa ini kalau bisa diperjuangkan hingga merdeka gitu ya. Oke, Bu Ana mohon izin sebelum kita membentuk kelompok ya. Di sini akan saya sampaikan di LMS kalian sudah saya upload tentang LKPD ya. Ini nanti harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Jadi bagi dulu ya kelompoknya. Jadi kelompok perjuangan sebelum dan sesudah 1908. Sedangkan kelompok yang kedua mendapatkan tema faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Dan yang ketiga mendapatkan tema hubungan kehidupan perkotaan dengan muncul dan berkembangnya pergerakan nasional seperti itu. Baik, mohon izin Bu Ana akan sampaikan LKPD ini, silahkan kalian diskusikan ya setelah itu. Nah, ya baik anak-anakku, saya berikan waktu 15 menit untuk melaksanakan diskusi. Silahkan merapatkan barisan ke kelompok masing-masing. Bu Ana akan berkunjung ke masing-masing kelompok sekaligus mengecek ya kondisi
sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang saya berikan tugasnya, seperti itu. Oke, sambil saya lakukan penilaian ya. Bagaimana kelompok 1, apakah ada kendala dalam mengerjakan? Temanya tentang karakteristik perjuangan ya dalam menghadapi perlawanan kolonialisme dan imperialisme sebelum dan sesudah 1908. Nah, ada yang tahu nggak kenapa harus 1908? Yang sudah tahu. Tahun 1908 itu berdirinya organisasi pertama Indonesia, yaitu Budi Utomo. Iya, luar biasa sekali. Jadi tahun 1908 itu merupakan tonggak berdirinya sebuah organisasi pergerakan nasional yang pertama, yaitu tentang Budi Utomo. Dengan adanya Budi Utomo itu dimulailah zaman baru, yaitu zaman pergerakan. Munculnya kesadaran bangsa tentang kebangkitan nasional atau rasa nasionalisme ya, seperti itu. Oke, jika ada kesulitan di kelompok 1, nanti silakan bisa baca referensi tambahan ya. Bisa cari dari internet ataupun artikel yang ada di Google Scholar, ataupun boleh cari yang ada di buku sejarah gitu ya. Oke, selamat melanjutkan untuk kelompok 1. Sudah bagus sekali ya hasil pekerjaannya. Nanti jangan lupa presentasi. Terima kasih kelompok 1. Jadi yang menjadi faktor pergerakan nasional itu kan dibagi ada 2 ya Bu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal itu yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang setelah pasca kemerdekaan. Terus faktor internal yang kedua yaitu munculnya kaum pelajar di Nusantara dan politik etis tadi. Terus faktor eksternalnya yaitu kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia, Afrika. Lalu yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Oke, luar biasa sekali ya hasil pekerjaannya. Jika nanti masih ada yang ingin ditambah, mungkin dari sumber atau referensi lainnya, bisa cari di artikel-artikel yang ada terdapat di Google Scholar ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Ana beranjak ke kelompok berikutnya? Saya mau bertanya, Oke, Mbak Tia. liberalisme itu apa ya Bu? Ya, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal, liberalisme. Liberal artinya bebas, isme artinya paham. Jadi paham yang mengedepankan kebebasan. Nah, ini muncul pertama kali di Eropa, dipelopori dengan adanya revolusi Perancis ya. Liberty, equality, fraternity. Masih ingat dengan Napoleon Bonaparte? Nah, masih ya. Jadi ternyata paham kebebasan ini setelah didapatkan oleh para golongan terpelajar yang studi di Eropa, itu mereka sangat bangga gitu ya. Ternyata ketika liberalisme itu jika diterapkan di Hindia Belanda yang kondisinya saat itu dijajah oleh Belanda, itu sangat membantu sekali. Sehingga dengan adanya paham-paham baru itu, maka lahirlah kesadaran nasionalisme ya, tentang bagaimana menciptakan kesatuan untuk membebaskan diri dari penjajahan, seperti itu. Oke, good. Lanjutkan untuk kelompok 2 ya. Semangat ya. Kelompok 3, apakah ada kendala dalam proses pengerjaannya? Aman ya. Wow, desainnya bagus ya. Isinya juga lengkap. Dapat tema tentang dapat tema tentang hubungan kehidupan perkotaan dengan muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia. Jadi apa yang sudah bisa kalian dapatkan tentang kehidupan perkotaan? Apa hubungannya sama pergerakan nasional, Mas? Oke, luar biasa sekali ya. Aplaus dulu untuk kelompok 3 yang luar biasa. Silakan dilanjutkan, dilengkapi setelah nanti waktu berakhir diskusinya. Saya tunjuk untuk presentasinya. Iya. Baik anak-anakku, waktunya sudah habis ya, 15 menit kalian sudah melakukan diskusi yang sangat baik gitu ya. Nah, gilirannya saat ini kalian presentasi hasil pekerjaan kalian. Nanti secara bergantian dilakukan mulai dari kelompok 1, kemudian jika dari kelompok 1 nanti ada keluhan atau ada sanggahan atau saran, nanti bisa kelompok lainnya memberikan tanggapannya atau tambahannya ya, seperti itu. Begitu juga untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bu Ana minta langsung kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada yang bertugas,
Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kelompok 1. Perkenalkan, saya Nyoman Bayu Surapati dan rekan saya Muhammad Rafli Sarul Ramadan. akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang karakteristik perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Saya akan membacakan karakteristik perjuangan sebelum tahun 1908. Yang pertama yaitu perjuangan dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perjuangan masih bersifat fisik atau masih menggunakan senjata. Yang keempat, yaitu perjuangan masih fokus terhadap pemimpin. Jadi jika pemimpinnya sudah gugur, maka perjuangan akan selesai. Yang terakhir, perjuangan masih bersifat reaktif dan spontan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan membacakan peristiwa sesudah tahun 1908. Yang pertama, peristiwa ini dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional dan telah ada kerja sama antar daerah. Yang ketiga, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Yang terakhir, memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Iya, aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Luar biasa sekali jawaban yang diberikan. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin memberikan tambahan atau saran. Gitu, silahkan. Jika tidak ada, maka saya persilakan duduk kembali. Saya persilakan untuk kelompok 2 melanjutkan tongkat estafet untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu. baik. Silakan diberikan. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja. Ya, yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kondisi sosial politik dan ekonomi yang parah pasca penjajahan. Sedangkan yang kedua yaitu munculnya kaum-kaum terpelajar akibat program edukasi dari politik etis itu sendiri. Dan yang faktor eksternal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor eksternal. Yang pertama, yaitu kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia sampai Afrika. Yang kedua, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2 ya. Plus dulu kita berikan apresiasi ya. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahi? Oke, jika tidak ada, saya persilakan duduk kembali. Kemudian tongkat estafet berikutnya ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehidupan perkotaan dengan muncul dan berkembangnya pergerakan nasional, kota menjadi tempat yang sangat strategis di dalam upaya memunculkan dan mengembangkan pergerakan nasional Indonesia. Pada kota-kota itulah muncul golongan-golongan elit baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Golongan terpelajar terdiri dari para pelajar, mahasiswa, sarjana, dan Dua, golongan profesional. Golongan profesional terdiri dari profesi guru, profesi dokter. Kedua profesi ini termasuk golongan profesional karena berjasa bagi negara. Tiga, golongan pers. Maksudnya pers ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota-kota di wilayah Indonesia. Fungsi perkembangan pers itu dalam bentuk surat kabar maupun majalah yang menggunakan bahasa Melayu. Walaupun pada awalnya pers ini merupakan konsumsi orang-orang asing Belanda dan Cina.
Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3 yang jawabannya luar biasa sekali ya. Baik, jika tidak ada tanggapan atau kritik dan saran, saya persilakan kepada perwakilan kelompok 3. Ya, nah, anak-anakku, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan diskusi, presentasi dengan sangat luar biasa dan baik ya. Oleh karenanya, Bu Ana minta kepada salah satu di antara kalian untuk bisa menyimpulkan tentang apa yang kita dapatkan hari ini, baik dari diskusi, presentasi, lihat video pembelajaran tadi. Saya persilakan yang bersedia untuk menyimpulkan. Silakan. Oke, silakan Mas. Mas Prayoga Adi ya. Bisa Baik. Mohon izin untuk menyimpulkan materi yang kami pelajari hari ini, yaitu munculnya pergerakan nasional ini dilatar belakangi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya yaitu peranan penting golongan terpelajar melalui pola pikir mereka demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dan praktik kolonialisme dan imperialisme Eropa. Oke, aplaus dulu untuk Mas Prayoga Adi ya. Baik, kesimpulan yang disampaikan sungguh sangat luar biasa. Saya persilakan duduk kembali. Langsung. Ya, anak-anakku, secara garis besar materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ketika kita berbicara tentang lahirnya pergerakan nasional Indonesia, itu tidak terlepas dari adanya kebijakan politik etis. Jadi politik etis ada 3. Yang pertama edukasi, yang nantinya bisa melahirkan golongan terpelajar, yaitu orang-orang yang seperti tadi berprofesi dokter, gitu ya, guru, dan orang-orang penting lainnya, itu yang bisa studi ke Eropa dan mendapatkan pengaruh budaya Eropa, diantaranya yaitu paham-paham nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Itu tentunya sangat bermanfaat bagi rakyat pribumi atau Hindia Belanda saat itu. Terus program politik etis yang kedua yaitu transmigrasi, yaitu memeratakan penduduk tidak hanya difokuskan di Jawa saja, tapi juga disebar di seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Indonesia bagian timur. Dan yang ketiga ini adalah irigasi, yaitu untuk membantu para petani yang mendapatkan tugas untuk melakukan tanam paksa ya, supaya mudah untuk mendapatkan aliran air untuk tanaman-tanaman yang diwajibkan oleh pihak kolonialisme Belanda gitu. Nah, berbicara tentang karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme sebelum dan sesudah 1908. Kembali lagi, 1908 merupakan tonggak awal di mana berdirinya organisasi pergerakan nasional yang pertama, yaitu Budi Utomo ya. Jadi dengan adanya berdirinya Budi Utomo ini, maka muncullah organisasi-organisasi lainnya yang ikut berkembang dan memiliki visi misi yang jelas, yaitu menginginkan Indonesia itu merdeka seutuhnya dan bebas dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Seperti itu. Bedanya kalau sebelum 1908 itu masih bersifat kedaerahan, dipimpin raja gitu kan ya. Hanya di daerah-daerah tertentu. Contohnya apa? Perang Diponegoro, perang Padri gitu ya. Sedangkan kalau yang setelah 1908 ini beda, karena mereka sudah bisa negosiasi, melakukan jalur diplomasi ya, nego sama Belanda, ngobrol bareng gitu ya. Terus kemudian melalui organisasi itulah akhirnya mereka bersatu ya, hingga akhirnya mewujudkan Indonesia merdeka. Dapat nilai-nilai dari pelajaran ini. Nilai-nilai apa yang bisa kalian dapatkan tentang materi lahirnya pergerakan nasional Indonesia? Bagi yang bisa menyampaikan nilai-nilai apa saja yang bisa didapatkan, silakan. Oke, silakan Mas Arialdo. Kami senang mengikuti pembelajaran ini. Mungkin Bu untuk menyampaikan nilai-nilai yang dapat kami ambil dari pembelajaran ini adalah kegiatan
kasih anak-anakku, kalian sudah memetik nilai yang sangat berharga ya tentang materi lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya Bu Ana ingin mengukur kemampuan akhir kalian ya setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang materi lahirnya Pergerakan Nasional. Mohon masuk ke LMS. Di sana kalian cari materi tentang Pergerakan Nasional. Di paling akhir di sini ada quiz post test ya, evaluasi pembelajaran lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Saya persilahkan untuk bisa dikerjakan. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Apakah ada kendala? Tidak ada ya. Dengan proses login. Sudah mengerjakan post test dengan baik ya anak-anakku. Untuk program tindak lanjut minggu depan ya, Bu Ana berpesan kepada kalian semua, jangan lupa minggu depan kalian belajar tentang organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi nanti ketika kita masuk di pertemuan berikutnya kita sudah siap dengan materi tersebut gitu ya. Nah, untuk hari ini memang saya sengaja tidak memberikan PR kepada kalian. Seneng? Ya, luar biasa, seneng ya. Pasti gak ada PR, senang sekali Bu gitu. Oke, baik anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bu Ana minta bantuan kepada Mas Prayoga Hadi memimpin doa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Doa diakhiri. Silakan duduk kembali Mas. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Diakhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.